Halo pemirsa, selamat datang kembali di program Kanvas Nusantara. Program yang mengajak kita menjelajahi keindahan seni dan budaya di Indonesia. Benar sekali, dalam setiap episodenya kita akan keliling mengenal lebih dekat karya-karya luar biasa dari para seniman Indonesia yang telah menginspirasi dunia. Nah, pada episode kali ini kita akan berkunjung ke sebuah tempat yang penuh dengan karya indah dan kisah inspiratif, yaitu Museum Basuki Abdullah. Untuk informasi lebih lanjut, langsung kita sapa rekan-rekan kami yang sudah berada di lokasi. Silakan Fani Nurul dan Macaya Philip yang sedang berada di Museum Basuki Abdullah, Jakarta Selatan. Baik, terima kasih Emir dan Ayla. Perkenalkan, nama saya Fani Nurul Aini selaku reporter 1 yang mengabarkan dari depan Museum Basuki Abdullah, Jalan Keuangan Raya nomor 19, Kota Jakarta Selatan. Museum ini merupakan salah satu museum penting dalam dunia seni rupa Indonesia karena museum ini banyak menyimpan karya dan koleksi dari pelukis legendaris yaitu Basuki Abdullah. Untuk mengetahui lebih dalam seperti apa sih suasana dan koleksi dari museum ini, kita akan bergabung bersama rekan saya Macaya. Macaya, silakan. Terima kasih Fani. Pemirsa, saat ini saya berada di ruang utama Museum Basuki Abdullah. Di tempat ini tersimpan lebih dari 100 karya lukisan, baik potret tokoh-tokoh terkenal maupun pemandangan alam yang indah. Selain lukisan, museum ini juga memamerkan koleksi pribadi milik Basuki Abdullah seperti topeng tradisional, patung, senjata, serta benda-benda seni dari berbagai negara yang beliau kunjungi. Museum Basuki Abdullah didirikan pada 25 September 2001 dan diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I. Gede Ardika. Museum ini didirikan atas wasiat Basuki Abdullah yang meninggal dunia pada 5 November 1993. Basuki Abdullah berpesan agar lukisan dan koleksi pribadinya berupa barang atau benda seni beserta rumah kediamannya dihibahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1998, rumah di Jalan Keuangan Raya nomor 19 Cilandak Barat, Jakarta Selatan diserahkan pada pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Bangunan rumah tingkat 2 seluas kurang lebih 600 meter persegi dan luas tanah kurang lebih 450 meter persegi. Rumah ini kemudian direnovasi agar dapat difungsikan sebagai museum. Sekarang kita sudah berada di depan ruang tidur Basuki Abdullah. Ruang tidur ini bukan hanya tempat istirahat semata, namun juga tempat dia berkomunikasi dengan Sang Holik dalam doa-doa dan juga tempat dia memperkaya wawasan. Di ruang tidur ini terlihat tempat duduk dan meja untuk berdoa lengkap dengan perlengkapan berdoa. Bahwa ruang ini juga dipakai sebagai ruang baca terlihat pada adanya sebuah kursi dan meja kecil, tempat buku serta lampu, dan lemari yang berisi berbagai jenis buku bacaan. Barangkali pelukis besar ini ingin menunjukkan betapa ia amat nyaman di ruang ini. Ia meninggal karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pencuri yang masuk ke dalam kamar beliau. Perpustakaan Museum Basuki Abdullah merupakan salah satu fasilitas penting yang tersedia bagi pengunjung yang ingin mengenal lebih dalam tentang kehidupan dan karya sang maestro pelukis Indonesia, Basuki Abdullah. Di perpustakaan ini, pengunjung dapat menemukan berbagai koleksi buku, majalah, katalog pameran, serta arsip yang berkaitan dengan seni rupa, kebudayaan, dan biografi tokoh seni, terutama mengenai Basuki Abdullah sendiri. Perpustakaan ini dirancang sebagai tempat belajar dan penelitian, baik untuk pelajar, mahasiswa, maupun peneliti seni. Suasananya tenang dan nyaman, mendukung kegiatan membaca, serta menelusuri berbagai informasi sejarah seni Indonesia. Selain koleksi cetak, perpustakaan juga memiliki dokumentasi digital seperti foto, rekaman wawancara, serta katalog karya-karya Basuki Abdullah. Keberadaan perpustakaan ini tidak hanya menambah nilai edukatif dari museum, tetapi juga menjadi sarana pelestarian ilmu dan budaya. Dengan mengunjungi perpustakaan di Museum Basuki Abdullah, pengunjung bisa memperluas wawasan tentang seni rupa Indonesia dan menghargai perjuangan serta kontribusi besar Basuki Abdullah dalam dunia seni lukis nasional. Sebelum kita mengulik lebih dalam bagaimana yang ada di dalam museum ini, namun sebelum itu mari kita kenali sosok kepribadian Basuki Abdullah, kepribadiannya dan juga keluarganya.
Meskipun ia adalah pelukis potret yang ternama dan sangat handal, tidak banyak lukisan potret diri yang dihasilkan. Setidaknya ada 5 karya potret diri yang ia buat untuk dihadiahkan kepada istrinya. Dan di sebelah kiri saya juga terdapat peran Basuki Abdullah sebagai kepala keluarga yang sangat hangat. Sebagai kepala keluarga, canda keluarga adalah kesibukan yang sangat digemari. Basuki Abdullah adalah tipe ayah yang sangat pintar dalam mengatur dirinya. Siang ia melukis, namun sore hingga malam ia pakai sebagai kepala keluarga yang sangat hangat. Segitu saja. Oke pemirsa, kita sudah bertemu dengan salah satu pengunjung yang akan kita wawancarai. Kakak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Aku mau nanya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, ini pertama kalinya kakak ke museum ini atau udah berkali-kali? Ya kalau saya sih itu untuk pertama kali ya kesini ya. Kalau kakak? Kalau aku juga baru pertama kali. Ini alasan kakak ke museum ini apa sih? Alasan saya sih karena di sini kan banyak karya-karya beliau tuh ya yang banyak ini maknanya. Kalau kakak? Kalau saya kesini tertarik karena mungkin banyak informasi yang belum saya tahu di museum ini, makanya saya ke museum ini. Apa kesan kakak tentang museum ini? Kalau saya sih saya terkagum dengan lukisan-lukisan beliau itu yang banyak maknanya, terus banyak-banyak ininya juga lukisannya. Kalau kakak? Mungkin kesannya saya senang ya, mungkin menemukan hal baru seperti lukisan. Biasanya kan museum-museum tuh patung, nah ini lukisan. Mungkin saya kayak wah bagus nih gitu. Karya atau koleksi apa sih yang kakak suka dari museum ini? Ya kalau saya sih udah pasti lukisannya ya, karena kan di situ saya lebih suka lukisan-lukisan daripada barang-barangnya itu. Kalau kakak? Kalau saya lukisan juga saya suka, tetapi saya lebih suka seperti aksesorisnya beliau atau Basuki. Itu ada misalnya jam tangan, habis itu ada senjata juga. Mungkin baju-baju juga menarik untuk saya, favorit saya lah. Kakak bakal ngajak keluarga kakak ke sini nggak? Iya sih, karena kan di sini kan bagus banget ya museumnya ya. Kalau kakak? Kalau aku sih pasti sih, soalnya mungkin ini beda dari yang lain gitu. Terima kasih banyak ya kak. Kasih. Kali ini saya bersama dengan narasumber, dengan kakak siapa? Kansa. Oke, Kak Kansa. Saya ingin menanyakan, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Bagaimana sejarah bisa kok museum ini berdiri sampai sekarang? Jadi sejarah awalnya itu memang diawali dengan keinginan Pak Basuki Abdullah yang ingin memiliki museum. Lalu akhirnya di 3 bulan sebelum beliau wafat, beliau membuat surat wasiat yang menghibahkan sepertiga hartanya dan koleksi beliau itu ke negara untuk dikelola menjadi museum. Oke. Wah, luar biasa sekali jawabannya. Lalu selanjutnya untuk fasilitasnya, untuk harga tiket masuknya berapa Kak? Kalau untuk harga tiket masuknya itu untuk di dewasa itu bisa dibilang dari tingkat SMP sampai dewasa itu 5.000, untuk anak-anak itu 3.000, lalu untuk asing itu 25.000. Tapi kalau untuk orang tua di atas 60 tahun dan anak kecil di bawah 3 tahun itu tidak dikenakan biaya. Oke, baik. Lalu untuk kira-kira di sini ada berapa karya-karya yang terkumpul di museum ini? Kalau untuk karyanya sih lumayan banyak ya, bisa hampir sekitar 1.000 lebih. Itu terdiri dari ada lukisan, wayang, patung, dan juga pakaian beliau sih. Oke, baik. Yang terakhir saya ingin menanyakan, kira-kira berapa banyak pengunjung yang datang setiap harinya ke museum ini? Kalau untuk pengunjung di weekday itu rata-rata bisa sampai 10 orang. Tapi kalau untuk di weekend itu bisa dari 20 sampai 30 orang. Wah, ternyata sangat luar biasa ya museum ini. Baik, terima kasih Kak Kansa yang sudah memperkenalkan untuk diberikan pertanyaan. Baik, segitu saja. Wah, luar biasa ya. Dari liputan tadi, kita juga bisa melihat betapa besar kontribusi Basuki Abdullah terhadap dunia seni rupa di Indonesia. Betul, selain menyimpan karya-karya hebat, museum ini juga menjadi bukti semangat dan kecintaan seseorang seniman terhadap budaya bangsanya. Semoga setelah menonton ini, kita semua semakin termotivasi untuk mengenal dan mencintai karya seni di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Kanvas Nusantara. Jangan lupa terus dukung karya anak bangsa dan kunjungi museum-museum Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Kanvas Nusantara. One is the loneliest number that you'll ever do.
Baik, kali ini saya bersama dengan narasumber dengan kakak siapa? Kansa. Oke, Kak Kansa. Saya ingin menanyakan, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Bagaimana sejarah bisa kok museum ini berdiri sampai sekarang? Jadi sejarah awalnya itu memang diawali dengan keinginan Pak Basuki Abdullah yang ingin memiliki museum. Lalu akhirnya di 3 bulan sebelum beliau wafat, beliau membuat surat wasiat yang menghibahkan sepertiga hartanya dan koleksi beliau itu ke negara untuk dikelola menjadi museum. Oke. Wah, luar biasa sekali jawabannya. Lalu selanjutnya untuk fasilitasnya, untuk harga tiket masuknya berapa, Kak? Kalau untuk harga tiket masuknya itu untuk di dewasa itu bisa dibilang dari tingkat SMP sampai dewasa itu 5.000, untuk anak-anak itu 3.000, lalu untuk asing itu 25.000. Tapi kalau untuk orang tua di atas 60 tahun dan anak kecil di bawah 3 tahun itu tidak dikenakan biaya. Oke, baik. Lalu untuk kira-kira di sini ada berapa karya-karya yang terkumpul di museum ini? Kalau untuk karyanya sih lumayan banyak ya, bisa hampir sekitar 1.000 lebih. Itu terdiri dari ada lukisan, wayang, patung, dan juga pakaian beliau sih. Oke, baik. Yang terakhir saya ingin menanyakan, kira-kira berapa banyak pengunjung yang datang setiap harinya ke museum ini? Kalau untuk pengunjung di weekday itu rata-rata bisa sampai 10 orang. Tapi kalau untuk di weekend itu bisa dari 20 sampai 30 orang. Wah, ternyata sangat luar biasa ya museum ini. Baik, terima kasih Kak Kansa yang sudah memperkenalkan untuk diberikan pertanyaan. Baik, segitu saja.